dihebohkan dengan berita bayi tertukar. Polres Bogor mengumumkan bahwa 2 bayi yang dirawat Siti Mauliah 37 tahun dan D 33 tahun memang tertukar sejak tahun lalu. Hal itu dibuktikan dari hasil tes DNA silang yang dilakukan di Puslapor Polri pada Senin 21 Agustus 2023. Publik pun terhenyak, beragam komentar bermunculan. Bagaimanapun, waktu setahun selama tertukar bagi si bayi bukanlah waktu sebentar. Masing-masing bayi sudah mengenal dan nyaman dengan ibu yang notabene bukan kandung. Tangis haru dan sedih tak dapat dicegah dari kedua belah pihak keluarga. Ternyata, kisah bayi tertukar pernah terjadi juga pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Syahdan suatu hari, ada 2 orang ibu yang membawa bayinya ke ladang. Saat bekerja, kedua bayi itu ditidurkan di bawah pohon yang rindang. Malang tak dapat ditolak, ada seekor serigala mendekat dan menerkam salah satunya. Kedua ibu lalu berebut bayi yang masih hidup. Sengketa itu dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Setelah meminta petunjuk pada Allah, Nabi Sulaiman berkata, "Ambilkan aku pedang. Aku akan membelah bayi ini menjadi 2," tegasnya sambil mengayunkan pedang. Melihat hal itu, salah seorang di antara mereka menangis sambil berteriak, "Bayi itu akan mati kalau dibelah. Aku ikhlas menyerahkan padanya selama ia merawatnya dengan kasih sayang," pintanya menghibah. Dengan bijaksana, Nabi Sulaiman memutuskan bahwa ibu yang rela menyerahkan bayinya daripada dibelah adalah ibu kandung bayi itu. Karena tak ada ibu yang menginginkan bayinya mati di ujung pedang. Dalam kitab tafsir Al-Latif Al-Manan fi Khurasah, tafsir Al-Quran, karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, disebutkan perebutan bayi itu menjadi salah satu kisah di balik turunnya Quran surat Al-Anbiya ayat 79. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing mereka, Daud dan Sulaiman, telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Kisah bayi tertukar bukan sekadar tentang ikatan emosional semata. Bila menurutkan hubungan emosi karena merasa sudah terlanjur sayang, hal ini justru akan memperburuk keadaan ke depan. Sebab bayi-bayi tersebut tidak diasuh oleh orang tua kandung. Jika dibiarkan hingga dewasa, maka akan rusak nasabnya. Hak perwalian, hak waris, dan hukum lainnya akan menjadi rumit. Bila bayi tidak disusui ASI, air susu ibu, oleh ibu yang merawatnya, kelak dewasa tetap akan menjadi orang asing. Keluarga yang merawat harus menjaga batasan aurat, tidak boleh kholwat, layaknya orang bukan mahram. Kalaupun si bayi disusui ASI oleh ibu yang merawat, tetap ada konsekuensi hukum tentang bayi persusuan. Alhamdulillah, bayi tertukar di Bogor tersebut telah mendapat titik terang, sehingga mereka bisa kembali kepada orang tua kandung masing-masing.